Desa Waluran, Kecamatan Waluran, Sukabumi, salah satu desa yang kaya akan tradisi dan budaya. Padi merupakan hasil pertanian yang paling melimpah di daerah Waluran. Makanya nggak heran kalau warga di sini punya cara tersendiri untuk mengupas padi-padinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngagondang adalah sebuah seni buhun yang berasal dari kebiasaan para wanita masa lalu yang tengah menumbuk padi. Pada masa lalu, menumbuk padi adalah pekerjaan kaum Hawa. Mereka mengerjakan bersama-sama antara 4-5 orang. Saat menumbuk padi menghasilkan nada dan irama yang dinamis dari alu dan lisung. Gimana Bu narinya Bu? Itu Bu. Ibunya energik banget. Kenapa ada tari-tariannya? Supaya menghilangkan capek pada saat ngagondang. Sebagai bagian dari masyarakat agraris, Tatar Pasundan sangat menghargai hasil pertanian, terutama padi. Bahkan telah menjadi mitos secara turun-temurun tentang Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan yang menjaga sawah padi. Ngagondang menjadi salah satu cara masyarakat Sunda dalam memberi penghormatan kepada sang Dewi Padi. Menapi ya Bu? Ini namanya menapi, jadi memisahkan antara gabah dengan berasnya biar lebih halus lagi dan lebih bersih. Minum-minum dulu Bu. Kurang lengkap rasanya ngagondang tanpa merasakan kudapan yang berasal dari tepung berasnya. Sekarang kita lagi membuat apa Bu namanya? Papais. Papais. Berem. Papais merupakan makanan khas daerah Sunda yang sering dibuat jika ada acara kumpul-kumpul bersama. Nah, jadi air gula sama santannya itu direbus biar nanti meresap ke adonan papaisnya. Gula aren menjadi pilihan penambah rasa karena mudah ditemui di sini. Gula merah ini juga diketahui mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh. Rasa manis gula aren juga bisa membuat tubuh merasa hangat. Jadi papais ini makanan tradisional dari Jawa Barat. Dan ini dibungkusnya pakai daun pisang yang udah dibakar supaya nggak sobek ketika dibungkus. Aneka jenis kue dapat dimasak dengan berbagai cara. Yang paling populer adalah dipanggang atau dikukus. Papais bisa mengembang karena dimasak dengan menggunakan metode dikukus. Teknik mengukus bisa menjaga kelembapan makanan dari dalam sehingga menciptakan rasa legit pada makanan. Udah mateng papaisnya dan aromanya tuh enak banget karena daun pisangnya kali ya. Iya. Bu, udah mateng nih. Ya, semua udah kebagian. Saya dapat banyak. Ngagondang bersama, makan pun bersama. Ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Desa Waluran dalam menjunjung tinggi kegotong royongan serta mempererat tali silaturahmi antar warganya. Rasanya tuh enak walaupun agak keras karena tadi kurang air ya Bu. Saya salut sama gotong royongnya masyarakat sini dan juga seneng bisa mengenal tradisi-tradisi yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Desa Waluran sangat menjunjung nilai-nilai tradisi kearifan lokalnya. Salah satu warisan leluhur yang masih dipertahankan sampai sekarang adalah bebegik. Kali ini kita mau bikin bebegik pakai ilalang. Gimana prosesnya? Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Dulu, sebelum adanya lapangan pekerjaan yang lain, sawah menjadi lahan utama masyarakat di sini untuk bisa memenuhi kebutuhan dapur. Sayangnya, hasil sawah seperti padi sering kurang maksimal karena gangguan hama, terutama burung pemakan butir padi. Dari situlah, orang-orangan sawah atau bebegik dianggap efektif untuk menakut-nakuti hama. Jadi kenapa pakai ilalang? Karena ketahanannya tuh jauh lebih lama. Biasanya tuh pakai jerami juga bisa ya? Bisa. Tapi karena sekarang lagi nggak musim panen, jadi susah cari jeraminya. Warisan kebudayaan yang unik ini sampai sekarang masih lestari, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih banyak area pertaniannya. Di Waluran sendiri, bebegik tidak hanya berbentuk orang-orangan, tapi sudah dimodifikasi menjadi berbagai bentuk hewan. Nah, sekarang ilalangnya ditempel ke bagian kerangkanya. Dan kenapa pakai bambu? Karena supaya mudah dibentuk sesuai keinginan yang kita mau ya, Kang? Iya. Ragam ukuran bebegik bervariasi, tidak ditentukan pasti, tergantung kebutuhan dari pemilik sawah. Bebegik yang mau kita buat ukurannya cukup besar, 2 kali 1 meter ya, Kang? Ya. Tapi kalau yang sampai ke bagian kepalanya bisa nyampe 3 meter. Proses pembuatan bebegik juga butuh kreativitas dan ketelitian. Nih, jadi diiketinnya harus pakai kawat biar lebih kuat. Karena kalau pakai tali biasa nggak akan mampu menyangga ini, ilalangnya. Karena lumayan berat. Yuk, lanjut. Nyusun bagian kepalanya harus pelan-pelan dan sabar. Ini sistemnya tuh kayak dijahit gitu ya, Kang? Iya. Tidak hanya pada proses pembuatan, saya juga mau tahu bagaimana penempatan bebegik ini nantinya. Biasanya bebegik ini ditaruh di tengah sawah pada saat mau musim panen.